Pernah dengar atau baca nggak kalau media luar negeri pernah beritain sebuah daerah di Jawa Tengah dengan sebutan Sex Mountain. Kata ini dibuat karena di daerah itu terdapat sebuah ritual pesugihan dengan cara melakukan hubungan badan atau hubungan seks. Masa sih? Nama tempat atau daerah itu adalah Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Namanya emang gunung, tapi sebenarnya Gunung Kemukus hanyalah sebuah bukit. Konon katanya, bukit ini sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi cara yang dilakukan enggak biasa, yaitu dengan berhubungan seksual sama orang yang bukan pasangannya. Padahal Gunung Kemukus adalah tempat disemayamkannya salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Siapakah sosok yang dimakamkan tersebut? Mengapa orang rela jauh-jauh datang ke sana untuk melakukan ritual seks? Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani maraknya lingkaran prostitusi di Gunung Kemukus? Bersama saya Daniel Kalis, inilah Prayuta Lakon, episode menelisik kebenaran ritual plus-plus di Gunung Kemukus. Kalau ngomongin tentang Gunung Kemukus, tempat ini dikenal karena ritual seksnya. Konon katanya nih ya, siapa yang bisa melakukan ritual seks selama 7 kali berturut-turut bisa dapat kekayaan. Dengan kata lain, hubungan seks ini dijadikan sebagai ritual pesugihan. Tapi ritual seks ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ritual seks ini itu dilakukan bukan dengan pasangan yang sah. Saking menjamurnya, seks bebas di Gunung Kemukus bukan lagi jadi sebuah ritual, tapi sudah jadi hiburan dan sumber penghasilan buat orang-orang di sana. Biasanya, hubungan seks ini dilakukan di rumah-rumah warga yang ada di sana. Kamar mereka disulap jadi tempat untuk melakukan hubungan terlarang ini. Bahkan, ada juga masyarakat yang melakukan hubungan seks di tempat terbuka. Ngeri banget. Guru Besar Universitas 11 Maret atau UNS Bani Supardi bilang, tidak ada catatan jelas soal kapan awalnya Gunung Kemukus dijadikan tempat ritual seks. Soalnya nih, dalam catatan abad ke-19 berupa serat centini, nggak ada sama sekali disebut nama Gunung Kemukus. Ia menduga adanya ritual seks baru ada setelah Indonesia merdeka saat terjadi krisis ekonomi. Orang percaya dengan melakukan ritual seks, mereka bisa jadi kaya. Cuman yang agak unik nih, yang bisa jadi kaya itu salah satunya aja. Karena yang satunya bakal melarat. Kasian banget gak sih? Mirisnya, praktik tidak terpuji ini sebenarnya merupakan penyimpangan dari ajaran Pangeran Samudra, sosok yang disemayamkan di Gunung Kemukus itu. Kalau ngomongin Gunung Kemukus, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin soal Pangeran Samudra. Tapi aku mau tegasin dulu nih, kalau Pangeran Samudra itu jauh banget dari image-image tentang ritual seks dan semacamnya. Sosoknya, wah jauh banget lah dari hal-hal semacam itu. Untuk mengetahui kisah Pangeran Samudra secara lebih dalam, tim Prayuta Lakon beberapa waktu lalu berkesempatan mengunjungi langsung Gunung Kemukus. Di sana, kami bertemu dengan juru kunci setempat bernama Dwi Margono. Ia cerita kalau dirinya merupakan juru kunci keturunan ke-16. Gus Dwi, sapaan akrabnya, bertugas menjaga Gunung Kemukus sekaligus meluruskan hal-hal yang menyimpang tentang tempat itu. Yang itu, ia cerita ke kami tentang sosok Pangeran Samudra. Gus Dwi bilang kalau Pangeran Samudra lahir di masa akhir Kerajaan Majapahit sekaligus masa awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Pangeran Samudra anak Brawijaya V sama ibu dari Vietnam, namanya Ibu Cempa. Jadi Vietnam, Putri Boyongan, Ulu Bekti. Waktu itu kan Brawijaya invasi ke sana, menaklukkan salah satu kerajaan sana. Terus karena Vietnam kalah atau Cempa kalah, Putri Boyongan yang dipilih yaitu namanya Cempa itu dan melahirkan Pangeran Samudra. Saat itu kondisinya banyak anggota kerajaan Majapahit yang memeluk agama Islam, termasuk Pangeran Samudra ini. Oleh orang tuanya, Pangeran Samudra disuruh untuk belajar agama Islam ke Demak. Di Demak, dia diajarkan langsung sama salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Suatu ketika,
Pangeran Samudra disuruh sama Sunan Kalijaga untuk pergi ke daerah sekitar Gunung Lawu dan belajar dari para ulama yang ia temui sepanjang perjalanan. Tak hanya itu, Pangeran Samudra juga ditugaskan untuk menjalin tali silaturahmi sama kerabat Majapahit yang udah tercerai-berai di sana. Singkat cerita, Pangeran Samudra berhasil sampai ke area sekitar Gunung Lawu dan beliau mengajarkan agama Islam di daerah sana. Namun saat mau kembali ke Demak, Pangeran Samudra jatuh sakit. Ia lalu menyuruh pelayannya untuk kembali ke Demak dan mengabarkan kondisinya terhadap Raja Demak alias ayahnya. Sultan Demak Bintoro alias Raden Patah lalu memerintahkan jika Pangeran Samudra wafat untuk dimakamkan di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Kemukus. Awalnya begini, waktu dimakamkan selesai, ada suara menggelegar, suara gaib. Sok yen ana rajane jaman, putra wayahku, anak putuku kabeh, yen duwe sedya, yen duwe panyuwunan, duwe mau permintaan, datanglah ke makamku. Seperti kamu mau ke demenanmu, maksudnya kekasihmu. Jadi nak rene seakan-akan tulus, manter dielingke wong ora gak gelem, anak mung kepengin roh rene. Jadi saya kata niku. Terus wong kampung-kampung mau zaman dhisik disalahgunakan rene kudu demenan. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Maksudnya yang ya rene kudu niat madhep mantep teko makamku. Ndonga apa dongakno aku engko tak barokahi. Sabdaku mandi. Kata-kata Pangeran Samudra itulah yang kemudian disalahartikan dan jadi cikal bakal munculnya ritual seks di Gunung Kemukus. Padahal ya Pangeran Samudra nggak pernah mengajarkan tentang ritual seks. Apalagi Pangeran Samudra diajarkan ilmu agama sama salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga. Munculnya ritual seks ini juga berasal dari kisah antara Pangeran Samudra dengan ibu tirinya, yaitu Nyai Ontrowulan. Tapi aku mau reminder dulu nih, kisah tentang Pangeran Samudra dan Nyai Ontrowulan itu punya beberapa versi. Nah di sini aku nggak mau mengklaim mana kisah yang benar, mana kisah yang salah. Soalnya kisah Pangeran Samudra itu berasal dari tradisi lisan yang punya tingkat subjektivitas tinggi. Dalam salah satu versinya dikisahkan Pangeran Samudra ini menjalin hubungan terlarang sama Nyai Ontrowulan. Suatu ketika mereka ketahuan sama warga sekitar, lalu mereka dilempari batu sampai meninggal. Nah, sebelum meninggal, Pangeran Samudra berpesan, siapa yang bisa melanjutkan hubungan ini, maka akan diberi keberkahan. Dalam versi lain, Nyai Ontrowulan dikisahkan ingin melihat anaknya yang sudah meninggal itu. Setelah melihat pusara Pangeran Samudra, Nyai Ontrowulan lalu menuju ke sebuah sendang dan mengambil air untuk membasuh diri. Sendang ini sekarang dikenal dengan Sendang Ontrowulan, yang letaknya berada di bawah makam dari Pangeran Samudra. Saat kemarin kami dari tim kompas.com datang ke Gunung Kemukus, ada banyak sekali perbedaan yang kami dapatkan dari potret Gunung Kemukus dari media luar negeri atau juga dari foto-foto yang kami dapatkan. Gunung Kemukus kini sudah jauh lebih bersih dan lebih tertata. Pemerintah Sragen sudah berupaya keras untuk menghilangkan praktik prostitusi dari Gunung Kemukus. Mereka ingin agar Gunung Kemukus punya image baru sebagai daerah wisata religi tanpa adanya embel-embel prostitusi. Komitmen ini diwujudkan dengan melakukan revitalisasi terhadap Gunung Kemukus. Tak tanggung-tanggung, revitalisasi ini dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR dan menelan anggaran hingga 48,45 miliar rupiah. Revitalisasi dilakukan dari September 2020 hingga Desember 2021 dan diresmikan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada April 2022. Revitalisasi ini mencakup area makam, Sendang Ontrowulan, kawasan tepian Waduk Gedungombo, klinik, area parkir, sampai ke gerbang depan. Bahkan kini, area Gunung Kemukus jadi salah satu spot favorit warga Sragen untuk berfoto.
Jadi mereka punya semacam kawasan pedestrian dengan lampu-lampu cantik yang sangat instagramable. Itulah kenapa area Gunung Kemukus biasanya ramai di sore hingga malam hari. Gunung Kemukus kini telah bersolek rapi, meninggalkan noda masa lalu yang penuh penyimpangan. Gunung Kemukus bukan lagi seks mountain. Tempat ini sudah kembali ke fikrahnya sebagai religion mountain, tempat orang bersiarah dan melantunkan doa-doa pada Yang Maha Kuasa. Inilah akhir Prajuta Lakon episode menelisik Ritual Plus Plus di Gunung Kemukus. Jangan lupa ikuti akun @prajutalakon untuk dapatkan cerita terbaru dari kami. Saya Daniel Kalis, sampai jumpa di Prajuta Lakon episode selanjutnya.